Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Iwanuddin. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk pertemuan kali ini. Adapun nama kelompok saya, yang pertama ada Pina dan Leli Nurul Wahidah. Teman-teman, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah mengucap basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Ihwanuddin. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian bahan ajar. Yang pertama, dari beberapa sumber buku menyatakan bahwa bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara menurut Direktorat Pembina Sekolah Menengah Atas, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada bentuk-bentuk bahan ajar. Bentuk bahan ajar tercetak. Contoh, handout, buku, modul, brosur, dan leaflet. Yang pertama ada handout. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. Yang kedua ada buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari pengarangnya. Yang ketiga, modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa dengan bimbingan guru. Yang ketiga ada brosur. Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid, atau selembaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Yang kelima ada leaflet. Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan atau dijahit. Dua, bentuk untuk bahan ajar non-cetak. Yang pertama, audio visual, contohnya video atau film, video compact disc, VCD. Yang kedua, audio, contohnya radio, kaset, CD, piringan hitam. Yang ketiga, visual adalah foto, gambar, model atau maket. Yang keempat, multimedia, contohnya CD interaktif, komputer based internet. 3. Bentuk bahan ajar yang berbentuk fasilitas, contohnya perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga. Bentuk bahan ajar berupa kegiatan, contohnya wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan permainan. B. Bentuk bahan ajar berupa lingkungan, masyarakat, contohnya teman, terminal pasar, toko, pabrik, museum. Yang ketiga, bahan ajar. Fungsi bahan ajar. Yang pertama, bagi pendidik, menghemat waktu belajar mengajar, mengubah peran pendidik, meningkatkan proses belajar mengajar, pedoman belajar mengajar, dan alat evaluasi. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai urutan yang dipilihnya sendiri. Yang keempat, membantu peserta didik agar menjadi mandiri. Yang kelima, pedoman peserta didik. Segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Saya Leli Nurul Wahidah 212210090 akan menyampaikan materi tentang bahan ajar, media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, dan pemilihan media pembelajaran. Manfaat bahan ajar. 1. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mengesankan. Peserta didik juga tidak akan bosan karena adanya bahan ajar, sehingga ada waktu untuk tidak sekedar mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan dari berbagai petunjuk bahan ajar dari pendidik. Mereka biasanya memilih waktu yang nyaman
bagi mereka untuk belajar. Selain itu juga, banyaknya aktivitas tertuakan membantu mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Proses belajar di lingkungan belajar siswa harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Anak usia sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap pembelajaran mental. Karena itu dalam pembelajaran di sekolah, guru harus menyediakan kondisi belajar nyata. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menciptakan kondisi belajar yang nyata. Dengan menggunakan media pembelajaran, pesan yang abstrak dapat diubah menjadi pesan yang beton. Lalu fungsi media pembelajaran. Fungsinya yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat membutuhkan motivasi belajar. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas dan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Kemudian, materi pemilihan media pembelajaran. Karena perannya yang penting dalam membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi belajar, oleh karenanya terpenting pula untuk selektif dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Dalam memilih media pembelajaran yang tepat, bagi siswa ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Adapun kriteria tersebut seperti yang pertama, sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, karakteristik siswa. Yang kelima, kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar dan menggunakan fasilitas yang mendukung. Lalu yang terakhir yaitu biaya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, materi pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa lebih menguasai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode pengajaran lebih bervariasi. Yang keempat, siswa dapat beraktivitas seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu prinsip media pembelajaran. Prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah yang pertama, memotivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, memahami perbedaan individu. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan pelajaran. Yang keempat, isi yang terorganisasi. Yang kelima, ketersediaan siswa dalam belajar. Yang keenam, menumbuhkan emosi siswa. Yang ketujuh, menumbuhkan partisipasi siswa. Yang kedelapan, memberikan umpan balik. Yang kesembilan, yaitu penguatan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio seperti radio, telepon, laboratorium, dan ada juga yang lainnya. Yang kedua yaitu media visual yang berupa foto, ilustrasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berupa media audiovisual seperti TV, film rangkai, suara, dan lain-lain. Yang keempat yaitu media serbaneka yang isinya itu
adalah papan tulis, media 3D, papan paku. Selanjutnya yaitu materi evaluasi membaca permulaan. Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan atau pengolahan dan pemaknaan data untuk menentukan kualitas sesuatu yang terkadang dalam data tersebut dalam kaitannya dengan pembelajaran. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui serangkaian kegiatan atau peristiwa yang terjadi di dalam pembelajaran. Dapat diuraikan bahwa dalam mengevaluasi pembelajaran, permulaan harus mencakup yang pertama, ketetapan menyeruakan tulisan, yang kedua, kewajaran lafal, yang ketiga, kewajaran intonasi, yang keempat, kelancaran, dan yang kelima yaitu kejelasan suara. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.